Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anakku semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, bisa gabung lagi di pelajaran matematika kita dengan keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba dipimpin doa dulu. Yuk, Salma bisa dipimpin doanya? Ya Bu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Salma sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya saya cek dulu kehadiran kalian, apa sudah bisa join masuk semua di kelas kita hari ini. Ya. Artika, Hadirah. Diva, Diva sudah masuk? Ya. Sudah. Vivi, Hadirah. Gita, Gita sudah masuk? Ninda, Hadir Bu. kemudian Gevira, Hadirah. Rani, Rosi, Hadirah Bu. Salma, Hadirah. Renita, Hadirah. Nafi, Hadirah. Tifa. Hadirah. Ya, alhamdulillah 12 siswa berangkat semua ini ya, masuk ikut kelas saya. Ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, tetap kita harus semangat belajar. Alhamdulillah juga kalian diberi kesehatan, tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa untuk tetap banyak istirahat, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kemana-mana juga tetap harus pakai masker, ya. Termasuk kalian Zoom ini pun pakai masker ini ya, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang materi barisan aritmatika. Ya kan? Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu tentang kalian. Materi barisan aritmatika ini kan terkaitnya dengan bilangan. Ya kan? Coba ada yang masih ingat, jenis-jenis bilangan itu apa saja ya? Jenis bilangan itu ada bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan real, dan lain-lain Bu. Oh iya, bilangan ya. Kayak yang biasa kita kenal ya, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil ya kan. Nah, coba saya minta coba sebutkan contohnya, masih ingat nggak? Sebenarnya ini sih gampang ya, tapi kadang lupa ya. Coba masih ingat nggak contoh bilangan asli, kemudian bilangan genap, bilangan ganjil, sama bilangan prima. Nah, ini yang sering tertukar adalah bilangan prima. Ya, coba siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, coba silakan. Bilangan asli 1, Ya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima
2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, ya bilangan prima. Benar ya, 2, 3, 5, 7, dan 11. 9 nggak ikut ya bilangan prima ya. Oke, karena di situ tidak bisa, atau 9 bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya. Ya, selanjutnya, apa sih kegunaan pola bilangan? Ya, kalau tadi kita bahas tentang bilangan, sekarang pola bilangan itu apa sih kegunaannya atau manfaatnya? Saya, Bu. Ya, coba Gevira. Pola bilangan digunakan untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Ya, pola bilangan itu digunakan untuk menentukan urutan ya. Jadi urutan atau letaknya suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Jadi letaknya. Ya, selanjutnya kira-kira masih dalam bilangan. Masih dalam Masih dalam bilangan. Coba siapa yang masih ingat tentang pengertian barisan bilangan? Saya, Bu. Yuk coba Renita. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Ya, barisan bilangan yaitu susunan anggota suatu himpunan yang diurutkan. Ya, jadi harus urut di sini sesuai aturan atau pola tertentu. Nah, seandainya saya punya kumpulan bilangan genap misalnya ya. Kumpulan bilangan genap misalnya 10, 12, 14, 16, 18. Coba ya. Bilangan yang ketiga itu berapa ya? Bilangan ketiga sama dengan 14. 14. Kalau bilangan yang kelima? 18. Yang lain gimana? Sama ya? Sama. Ya, jadi kumpulan bilangan di situ ya. Kalau disebutkan urutan bilangan, ya tinggal diurutkan dari yang pertama, kedua, ketiga. Jadi urutannya sesuai urutan. Kemudian anggota barisan bilangan. Masih dalam bilangan ya. Anggota barisan bilangan dalam barisan bilangan itu disebut apa? Anggotanya itu dari barisan bilangan itu disebut apa? Suku. Suku. Ya. Jadi kalau kita punya barisan bilangan, jadi anggotanya atau salah satunya itu disebut adalah suku. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal tentang barisan aritmatika. Nah, seandainya lagi masih tadi saya punya barisan bilangan, misalnya 1, 4, 7, 10, 13. 1, 4, 7, 10, 13. Suku yang kedua berapa? 4. Suku yang kedua berapa? 4. 4. Kalau yang kelima? 13, Bu. 13. Kalau yang kelima? Suku kelima sama dengan 13. Tadi 1, 4, 7, 10, 13. Berarti suku kelimanya berapa? 13, Bu. Ya, 13. Oke. Saya coba share screen ya. Selanjutnya. Ya. Saya share screen di sini. Barisan aritmetika. Nah, kita mulai ke bentuk barisan. Ya. Barisan dan deret ya di sini.
barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu yang bagaimana nanti kita akan pelajari, ya kan? Ya. Oke. Nah, oke. Sekarang saya di sini punya bentuk umum dari Oke. Ya, sudah nampak belum di layar? Sudah, Bu. Sudah ya, maaf ya tadi ada sedikit masalah di jaringan. Ya, bentuk umumnya saya ulangi di sini ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan UN. Kemudian ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Nah, mana yang merupakan barisan dan mana yang merupakan deret ini? Yuk, kemarin tentang pola bilangan. Yuk, mana yang merupakan barisan dan mana yang merupakan deret? U1, U2, U3, sampai dengan U5, yaitu barisan. Sampai dengan U1 UN ya. plus U2 plus U3, ya. Terus, U1 plus U2 plus U3 plus sampai dengan UN, yaitu deret. ya. Jadi kalau yang atas ini berarti merupakan barisan, kemudian yang kedua adalah merupakan deret. Nah, sekarang kalau kalian melihat bentuk umum ini, bedanya apa ya antara barisan dan deret? Kalau dilihat dari bentuk umumnya, kira-kira kalau ada soal nanti bentuknya seperti ini, berarti ini barisan, ini deret. Yang mana? Coba. Yuk, apa bedanya barisan dan deret itu yang dari sini? Coba. Coba, Ninda, mana Ninda? Bedanya di mana ini? Bu, barisan dengan tanda koma antara bilangan ke-1, 3, dan sebagainya. Sedangkan deret dengan tanda plus penjumlahan. Ya, jadi untuk yang pertama di sini adalah barisan, itu tandanya kita ingat tandanya kita menggunakan tanda koma, tapi kalau yang deret yaitu kita menggunakan tanda penjumlahan ya di situ. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di sini adalah kita dapat menentukan suku KN dari barisan aritmetika, kemudian juga dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika, dan terakhir kita dapat memecahkan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep barisan aritmetika. Oke. Ya, selanjutnya di sini saya punya masalah di sini ya. Saya berikan masalah kontekstualnya ya. Silahkan bisa dilihat.
Kamila sedang melakukan penelitian membandingkan harga transportasi online dan konvensional. Dia ingin mencoba menggunakan taksi konvensional. Setiap 1 kilometer, Kamila mencatat nominal argonya. Kamila berangkat dari rumahnya. Ketika ia membuka pintu taksi, harga argo tertera 12.000. Kemudian setiap 1 kilometer argonya bertambah 4.000. Nah, pertanyaannya ini silakan bisa dibantu Kamila untuk mengisi data penelitiannya. Nah, sekarang oh ya, Mas. Belum share. Astagfirullahaladzim, berarti mau aku udah nge-share, Mas. Ya, saya ulangi ya, ternyata maaf belum saya share screen-nya. Ya, tadi tujuan pembelajaran. Ya, tadi masalahnya di sini tadi silakan bisa dilihat ya. Tadi mungkin maaf belum nampak ya tadi ya. Oke, Kamila. Nah, itu juga ada di LKPD-nya. Sudah saya share LKPD-nya di grup kalian ya. Nah, juga sekarang kita diskusikan, kita buat grup yang sudah saya buat kemarin ya. Sudah saya buat grup-grupnya di grup WA kalian. Silahkan bisa berdiskusi di grup tentang masalah yang saya tampilkan ini ya, dan dibuka bahan ajar serta LKPD-nya. Jika ada kesulitan silakan bisa ditanyakan. Nah, kita di sini bisa lihat ya. Untuk membantu di LKPD kalian ada di situ. Ya. Tarif buka pintu yaitu 12.000 ya. Kemudian 2 km, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, ya kan? Ya. Nah, apakah persoalan termasuk barisan aritmetika? Ya kan? Ayo diisi dengan LKPD-nya. Jangan lupa dibuka ya. Ya, nah ini kalau dengan puluhan kilometer berarti kita harus mencari dengan rumusnya. Nah, sekarang kita diskusikan masalah tersebut dengan LKPD. Jadi barusan yang saya share barusan mengenai gambar tadi itu juga ada di LKPD kalian. Jadi bisa dibuka di LKPD kalian. Ya. Nah ini saya ya ini LKPD-nya sama dengan yang saya kirimkan ke grupnya. Silakan bisa dilihat di sini. Ya. Ya. Nah, ini gambarnya sama ya. Oke, tadi saya munculkan ini masalahnya. Kemudian di sini tarif buka pintunya. Yuk, sekarang kalian bisa mulai diskusi mengerjakan LKPD-nya. Yuk, kelompok 1, 2, 3 silakan bisa berdiskusi. Kalau ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Iki sing iki. Astagfirullah. Belum muncul nih, Mas. Tetap nggak ke-share ya.
no biomass. LKPD. Oke. Yuk sambil diskusi di LKPD-nya silahkan di kelompok 1, 2, 3 coba. Ya. Sudah mulai diskusi ya, silahkan ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, lanjut langsung diskusi di grup WA-nya ya. Langsung ya. Nanti saya lihat ini di grup WA-nya. Yuk diskusinya. Sambil silahkan berdiskusi di grup WA-nya, silahkan untuk kelompok 1 dulu. Kira-kira ada kesulitan nggak ini kelompok 1 tentang masalah yang saya berikan di sini tentang barisan aritmetika? Kelompok 1? Ada, Bu. Ada, silahkan apa kesulitannya? Kilometer 1 itu berarti 12.000 ya, Bu? Kilometer 1 berarti 12.000. Tadi di sini kita lihat ya. Oke. Saya lihatkan ini soalnya. Ya. Kamila sedang melakukan penelitian di sini. Nah, atau kita lihat di gambar saja sudah jelas di sini gambarnya. Buka pintu di sini adalah 12.000. Nah, kilometer satunya adalah berarti setiap kilometer ditambah 4.000. Jadi untuk 12.000 itu bukan kilometer 1 tetapi kilometer 0. Ya, kita anggap 0 karena dia tarif buka pintu. Jadi belum jalan tapi sudah dihitung harga. Itu sehingga kita anggap kilometer 0 tarifnya 12.000. Nah, nanti setiap kilometernya naik berarti nanti ditambah 4.000 dan seterusnya. Gitu ya. Salma ya, gitu ya. Jelas belum Salma? Ya, makasih, Bu. Ya, oke. Kelompok 1 lagi silakan, ada kesulitan lagi enggak selain Salma? Silakan bisa lanjut diskusi ya. Kalau kesulitannya hanya tadi di awal berarti jangan sampai salah, kilometer 0 itu yang 12.000 ya, jangan yang kilometer 1. Ya, Bu. Sekarang saya coba ke kelompok 2, coba kelompok 2. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan kelompok 2? Bu, berarti setiap kita mencari kilometer ditambah 4.000 ya, Bu? Ya, berarti nanti misalnya di situ kan kalau 1 kilometer berarti dari 12.000 ditambah 4.000 jadi 16.000. Ketika 2 kilometer berarti ditambah lagi 4.000 dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini silakan kalian dicari. Nah, di situ ada pertanyaan sampai yang nomor 3 itu ada kilometer 36. Kira-kira kalau pakai manual kan ngitungnya 4.000 tambah sampai dengan 36 cukup banyak. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya. Silakan nanti bisa dicari dengan mencari rumusnya supaya tidak kesulitan. Jadi nanti kalau secara manual memang ditambah 4.000 setiap kenaikan kilometernya. Gitu ya, kelompok 2. Ada lagi yang mau tanya kelompok 2? Iya, Bu. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya Nggak coba ada. lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, gimana, ada kesulitan nggak di kelompok 3? Bu, di LKPD kan ada tabel. Berarti kita Hmm. mengerjakan sesuai urutan di LKPD ya, Bu? Ya, kita buka lagi nih. Tadi barusan masih yang bertanya masih di sekitar awal ya. Sekarang kelompok 3 sudah lanjut di tabel ini ya. Pinter, udah cepet ya. Kelompok 3. Oke. Nah, ini tabel ini ya. Sini di LKPD ada tabel. Jadi semakin besar nilai kilometer, kita akan kesulitan menentukan harga argonya. Jadi kita nggak mungkin nambah 4.000, 4.000, 4.000 sampai sebanyak mungkin. Nah, di sini kita bantu dengan tabel. Nah, tabel di sini ya, jadi silakan nanti dikerjakan, sudah dibantu tabelnya, sudah ada isinya, belum semua tapi ya. Jadi di LKPD ini sudah dilengkapi proses awalnya. Nah, silakan bisa dilanjutkan untuk mengisi yang masih kosong. Terus terakhir adalah menentukan nilai akhirnya ini atau rumus yang nanti kita bisa gunakan untuk mencari harga argo kalau kilometernya banyak. Jadi dengan rumus tanpa harus menambahkan 4.000. Gitu ya. Jadi ini dilengkapi dulu, yang titik-titik ini diisi, terus baru nanti ketemu rumusnya. Gitu ya. Rani ya. Iya, Bu. Jelas belum Rani? Yuk, ada Jelas. lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 3.
Kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, untuk kelompok 1 sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai? Belum ada tanda-tanda menjawab ini? Sudah selesai belum kelompok 1? Halo kelompok 1. Kelompok 2. Belum, Bu. Belum selesai Kelompok 2 diskusinya. belum. Oke, yuk lanjutin. Yuk, sambil nunggu saya buka share screen-nya, saya tutup, saya siapkan untuk kalian nanti share screen ya. Stop screen. Masih diskusi ya di LKPD-nya, silahkan. Saya lihat di grup kalian. Ya, masih masukkan tabelnya ya. Oke. Ini kelompok 3 ini, ayo diskusinya kelompok 3. Kenapa berhenti? Tetap semangat diskusi, ayo. 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3. Ya, sudahkah kalian menemukan rumus suku ke N-nya? Ya, lalu bisakah kalian menentukan suku ke N dari permasalahan tersebut? Nah, yang terakhir sudah selesai LKPD-nya. Kalau sudah, kita presentasi tiap kelompok. Ya, coba kelompok 1 sudah selesai belum kelompok 1? Kelompok 1 sudah selesai? Kok nggak ada suara ya? Suara saya terdengar nggak ya? Halo? Terdengar. Oh, Terdengar, Bu. terdengar. Ya, kok nggak ada suara kelompok 1? Kelompok 1 gimana kelompok 1? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai kelompok 1 pernah? Yuk, kelompok 1 bisa presentasi terlebih dahulu. Coba yang mau share screen siapa coba? Halo, terdengar nggak ini? Terdengar. Halo. Kelompok satunya coba mulai presentasi coba. Sudah selesai kan ya kelompok 1? Bentar, Bu. Oh, bentar belum. Ya, oke. Oh ya, dikit lagi ya, silakan. Yuk. Saya tunggu kelompok 1. Atau masih ada kesulitan di kelompok 1, 2, 3? Masih mau di foto. Oh iya, masih mau difoto. Oke.
Ya, silakan bisa dipresentasikan. Kelompok 1. Ayo, yang ngomong siapa ya? Speakernya bisa di-on kan kalau yang presentasi? Iya, Bu. Mm-mm. Diketahui tarif buka pintu 12.000. Tarif Ya. setiap 1 kilometer 4.000. Ditanya Mm-mm. 1 tarif kilometer ketiga dan kilometer keempat. Ya. 2 tarif kilometer kelima dan kilometer ke-10. 3 tarif kilometer 36. Jawaban kilometer ke-0 atau tarif buka pintu 12.000. Setiap kilometer ditambah 4.000. Mm-mm. Dan Terus? nanti Bu mau diganti ini share screen. Oke, di share screen. Ya. Oke. Nggak kelihatan ya? Coba diperbesar yang tabel dulu, Nduk. Yang tabel. Digeser. Yang tabelnya dulu. Digeser nih. Yang ke kanan berarti ya. Yang ya itu ya, yang tabel dulu ya. Yuk, silakan dilanjutkan presentasinya tadi. Iya, Bu. Nah, tadi ketemu hasilnya 52.000. Iya, terus? Kilometer 3 24.000. Terus? Kilometer 4 28.000. Kilometer kelima 32.000. Kilometer ke-10 52.000. Selisih antar suku B sama dengan 4.000. Ya, terus tabelnya? Kilometer ke-0 atau tarif buka pintu sama dengan sampai 5. U1 sampai N. Nominal argo dalam ribuan. Ya, terus sesuai LKPD itu ya. Terus hasilnya Ya. berapa? Rumus yang diperoleh? Rumus yang diperoleh A tambah N kurangi 1 kali B. Ya, terus langsung selanjutnya. Maka rumus ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Kilometer kelima sama dengan U6. Dengan rumus A tambah N kurangi 1 kali B. Ya. Ketemu hasilnya 32.000. Iya. Kilometer ke-10 sama dengan U11. Dengan rumus A tambah N kurangi 1 kali B. Iya. Ketemu jawabannya 52.000. Terus? Kilometer 36 sama dengan U37. Dengan rumus A tambah N kurangi 1 kali B. Hasilnya 156.000. Ya. Jadi terus, tarif yang harus dibayar Kamila pada kilometer ketiga sama dengan 24.000, kilometer 4 28.000, kilometer kelima 30.000,
kilometer ke 10, 52.000. 52.000. Terus Kilometer 36, 156.000. ya, itu kalau dengan tabel dengan tadi awal manualnya hasilnya kilometer 5 dan 10 sama enggak? Yang di awal. Yang ditambah 4.000 ditambah 4.000 itu hasilnya sama enggak? Kilometer 3, 4 dan 5. Sama, Bu. Sama ya, berarti rumusnya bisa digunakan ketika kilometernya banyak. Ya, untuk kelompok 2 berarti itu kelompok 1 ya? Ya, Kelompok 1. 1. Ya, silakan ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Nggak ada, sama nggak untuk kelompok 1? Coba kelompok 2, hasilnya sama nggak kelompok 2? Beda, Bu. Beda. Oke, berarti nanti kelompok 2 ada perbedaannya ya. Nanti berarti kita lihat hasil di presentasi selanjutnya. Kalau kelompok 3 sama nggak? Kelompok 3 sama nggak hasilnya kelompok 3? Halo kelompok 3, adakah yang di kelompok 3? Sama, Bu. Sama. Oke, kalau sama. Coba sekarang saya pengen ke kelompok 2 dulu, coba dipresentasikan untuk kelompok 2 karena tadi bilang ada yang berbeda. Apakah berbeda semuanya atau salah menghitung atau apa, coba, atau kita lihat perbedaannya di mana, nanti yang benar yang siapa. Coba kelompok 2 perwakilannya bisa presentasi. Yuk. Diketahui tarif buka pintu 12.000. Tarif setiap 1 kilometer 4.000. Yang ditanya tarif kilometer 3 dan kilometer 4, tarif kilometer 5 dan kilometer 10, dan tarif kilometer 36. Kilometer 0 atau buka pintu sama dengan 12.000. Setiap 1 kilometer ditambah 4.000. Tarif kilometer 3 ketemu hasilnya 24.000. Tarif kilometer 4 sama dengan 28.000. Tarif kilometer 5 32.000. Tarif kilometer 10 52.000. Ganti tabel. Kilometer 0 1 nominal argo dalam ribuan 12. Ya. Maka rumus suku ke N barisan aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dikali P. Kilometer 6 sama dengan U5 sama dengan A plus N min 1 kali B, hasilnya 28.000. Kilometer 10 U10 sama dengan A plus N kurangi 1 dikali B, hasilnya 48.000. Kilometer 36 U36 sama dengan A plus N kurangi 1 dikali B, hasilnya 152.000. Jadi tarif taksi yang harus dibayar Kamila pada kilometer 5 adalah 28.000, kilometer 10 48.000, dan kilometer 36 152.000. Ya, ini ada perbedaannya ya? Ya, ada. Coba yang kelompok 2 yang barusan jangan ditutup screen-nya, coba di-share lagi, coba. Kita lihat nanti perbedaannya di mana, coba di-share lagi.
hasilnya ya, di-share lagi. Yang terakhir barusan. Coba untuk yang lain, kelompok 1 dan 3 bisa menanggapi kira-kira perbedaan di kelompok 2 ini ada kendalanya di sebelah mana atau di bagian mana? Coba kita lihat. Sekarang saya tanya ke kelompok 2 dulu. Untuk hasilnya dengan rumus yang sudah diperoleh A ditambah N-1 kali B, apakah hasilnya sama dengan ketika kalian menggunakan manual dengan penjumlahan 4.000 biasa? Sama nggak hasilnya? Itu yang kilometer 36 harusnya U37 bukan U36 karena kilometer dimulai dari KM 0. Oh ya, ini ada Salma dari kelompok 1 menanggapi ya, Salma ya. Oke, tadi berarti hasilnya antara dengan penambahan 4.000, saya tanya dulu ke kelompok 2, hasil penambahan 4.000 yang tadi manual dengan yang dengan rumus UN itu hasilnya berbeda. Iya. Ya, berbeda ya. Nah, berarti di sini ketemu tadi Salma menemukan ya, kalau kilometer ke-36, ketika ditanya kilometer ke-36, maka U yang dicari adalah U ke-37 karena kilometernya dimulai dari angka 0 atau kilometer 0 ya. Jadi nambah, jadi di situ kilometernya adalah 37. Sehingga hasilnya selisih 4.000 mesti ya di situ ya. Untuk kelompok 2 berarti ini bisa diperbaiki. Berarti nanti mulai dari kilometer 10 berapa UN-nya? Kelompok 2. Apakah U10 atau U11? U10. Nah, berarti untuk mulai kilometer 10 itu nanti U-nya adalah 11 karena kilometer dimulai dari kilometer 0 ya kan. Jadi U1-nya adalah kilometer 0. Berarti kalau kilometer 10 berarti U-nya adalah U11. Itu ya untuk kelompok 2 ya. Jadi selisih di Iya, Bu. kilometernya tadi saja memulainya, ada sedikit kesalahan di situ. Ya. Oke, silakan bisa ditutup share screen-nya di kelompok 2. Oke. Ya, sekarang untuk kelompok tadi yang belum kelompok berapa ya? 3 ya? Iya, Bu. Ya, 3. Coba kelompok 3 kita lihat. Sama enggak? Jadi biar presentasi semua. Di kelompok 2 dan 3. Tadi yang kelompok 2 ada sedikit kesalahan, hasilnya berbeda ya. Yuk kelompok 3 silakan bisa share screen. Yuk bisa dipresentasikan salah satu kelompok 3. Diketahui tarif buka pintu 12.000, tarif setiap 1 kilometer 4.000. Ditanya, tarif KM kilometer 3 dan kilometer 4. 2. Tarif kilometer 5 dan kilometer 10. 3. Tarif kilometer 36. Kilometer 0 buka pintu sama dengan 12.000. Ya. Setiap 1 kilometer ditambah 4.000. Ya, hasilnya itu ya. Oke, lanjut. Tidak usah dibaca satu-satu, lanjut yang sesudahnya. Tarif kilometer 3 24.000, tarif kilometer 4 28.000. 2. Terus? Tarif kilometer 5 32.000, tarif Ya. kilometer 10 52.000. Ya, berarti lanjut terus. Tinggal yang tabelnya sama yang tarif kilometer ke-36.
Ya. Yuk, dibaca. Mikrofonnya mungkin belum di... Tarif kilometer 3 sama dengan 24.000. Ya, terus? Tarif kilometer 4 sama dengan 28.000. Tarif kilometer 5 sama dengan 32.000. Dan tarif kilometer 10 sama dengan 52.000. Terus tabelnya silakan. Dari tabel diperoleh rumusnya berapa? Rumusnya apa? Rumusnya A ditambah N kurangi 1 dikali B. Terus? Maka rumus suku ke N barisan aritmetika UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Ya. Kilometer Terus? 5 sama dengan U6. U6 A ditambah N kurangi 1 dikali B. Hasilnya? Hasilnya 32.000. Terus? Yuk lanjut, Kevira. 10 sama dengan U11. U11 A ditambah N kurangi 1 dikali B. Hasilnya 52.000. KF kilometer 36 sama dengan U37. A ditambah N kurangi 1 dikali B. Hasilnya 156.000. Jadi tarif taksi yang harus dibayar Kamila pada kilometer 3, 24.000, kilometer 4, 28.000, kilometer 5, 32.000, kilometer 10, 52.000, dan kilometer 36, 156.000. Nah, sama nggak dengan yang pertama tadi, dengan manual yang kilometer 3, 4, 5, dan 10. Tadi kan sempat dicari manual ya? Sama nggak? Sama ya, berarti jadi kalau sama berarti nggak ada masalah. Jadi tadi yang ada sedikit kendala di kelompok 2 tadi ya, masih sedikit berbeda, tapi sudah kita bahas tadi. Ya, oke, bisa ditutup screen-nya, Kevira. Saya lanjutkan lagi. Ya, dari kelompok presentasi kelompok 1, 2, 3. Tadi yang masih mengalami kendala di kelompok 2 hanya menentukan U-nya tadi ya. Jadi kilometer 0-nya dianggap masih kilometer 1 yang dianggap U1-nya. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak kira-kira dari masalah presentasi tadi yang sudah kalian coba ya. Mau nanya. Ada yang mau nanya hasil diskusi dari presentasi tadi tiap kelompok, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mau nanya, Bu. Ya, silahkan. B itu apa, Bu? Apa? B. B. Oh iya, di tabel ya. Di tabel ada B. B itu adalah beda. Ya, beda atau selisih. Selisih setiap kilometer. Nanti kalau di dalam soal yang lain berarti selisih antara tiap bilangannya. Ya, kalau di dalam soal permasalahan barusan adalah selisih setiap kilometer. Jadi antara kilometer 0, kilometer 1, kilometer 2, dan seterusnya itu selisihnya berapa. Jadi kan penambahannya berapa di situ? Di setiap kilometernya penambahannya berapa? Siapa tadi yang tanya? Nafi ya? Penambahannya tiap kilometer berapa, Nafi? 4.000. Nah, berarti di situ bedanya adalah 4.000. Jadi setiap
kilometer berganti nanti, jadi itu selisihnya tetap sama ya, 4.000 dan seterusnya gitu ya. Jadi B itu adalah beda atau selisih dari setiap bilangannya. Yuk, ada lagi gimana Vi, udah jelas? Sudah Bu, makasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari presentasi tadi? Ada yang masih bingung, silahkan. Bu, berarti beda antara suku 1 dan 2 pasti sama ya, Bu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Jadi selisihnya atau bedanya pasti sama karena di sini adalah di urutan ya. Jadi harus sama, namanya barisan. Jadi di sini nanti selisih 1, 2, 3 dan seterusnya pasti sama. Maka bedanya kalau tadi 4.000 ya berarti nanti tetap B-nya adalah 4.000 gitu ya. Nah, nanti beda itu nanti kita bisa cari dari selisih, berarti dari selisih yang kedua dikurangi selisih yang pertama, atau kita bisa dari selisih yang ketiga dikurangi yang kedua. Jadi antara sebelumnya, ya kan? Jadi nanti selisihnya berapa? Dari U2 dikurangi U1, atau kalau dengan rumus berarti UN itu dikurangi UN-1, itu ya. Jadi misalnya atau dari tadi yang kilometer kedua berapa tadi? Kilometer kedua. Kita dapat kilometer kedua berapa? 20.000 ya. Kilometer kedua berapa tadi hasilnya? Iya, Bu. 20.000. Nah, 20.000 dikurangi kilometer 1 berapa? Kilometer 1 16.000. Berarti 20.000 dikurangi 16.000 hasilnya adalah 4.000. Jadi 4.000. ya, itu sama nanti ketika kalian mengurangi dari kilometer, misalnya kilometer 3 dikurangi kilometer 2, itu tetap hasilnya harus sama. Itu ya, untuk beda ya. Jadi pasti selisihnya sama setiap bilangannya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah Bu. Oke, kalau jelas kita Sudah. ya, kalau sudah mulai kita belajar tadi presentasi bisa menemukan rumus suku ke N ya kan. Sekarang coba dari yang sudah kita pelajari hari ini tentang barisan aritmatika, kita bisa narik kesimpulan. Apa ya kesimpulan kita hari ini setelah kita mencari atau menyelesaikan masalah dari Kamila tadi, membantu ya dari permasalahan Kamila. Yuk, silahkan. Kesimpulannya apa kira-kira? Kita bisa tarik kesimpulannya. Saya, Bu. Iya, silahkan. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. B sama dengan UN dikurangi UN-1. A sama dengan U1 sama dengan suku pertama. B sama dengan beda atau selisih. Iya, oke. Ya, jadi kesimpulan kita yang bisa kita ambil hari ini adalah rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus ditambah N-1 dikali B, dengan B-nya bisa kita cari dari UN dikurangi UN-1. Ya. A itu bisa kita ambil dari suku pertama. Ya. Kemudian B-nya adalah beda atau selisih. Ya, itu kesimpulan kita hari ini. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang menentukan jumlah suku ke N barisan dan deret aritmatika. Ya, saya di sini ya, berarti selesai materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, coba bisa ditutup dulu untuk berdoa dulu. Salma lagi coba bisa dipimpin doa untuk ditutup ya doanya. Oh ya maaf sebentar, saya ada sedikit kelupaan. Seperti biasa sebelum doa atau sebelum ditutup saya kasih tugas dulu ya untuk latihan kalian. Silahkan latihannya bisa tadi di bahan ajar, di akhir bahan ajar ada latihan soal. Itu materi bahan ajar kan tidak hanya barisan aritmatika tetapi ada deret juga. Nah silahkan dicoba untuk nomor 1 sampai 3 saja dulu ya. Nanti bisa jawabannya dikirim lewat WA ya, atau kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke itu ya.
Jangan lupa ya tugasnya ya di bahan ajar nomor 1 dan 3. Ya. Ya. Iya, Oke, Bu. saya tutup dulu. Silahkan dipimpin doanya Salma. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Salma dan terima kasih juga untuk anak-anakku sekalian semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa belajar ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.